Ewan Mania dimanapun Anda berada, apa kabar? Pada kesempatan ini Main Balap mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke Valtteri Bottas. Semoga kita diberi kesehatan, kemajuan, kebersamaan, yang ini adalah adil dan beradab. Ini yang penting sekali. Oke? Dan yang cukup menarik, apa yang dilakukan oleh para pembalap selama musim libur? Ternyata mereka semua mengikuti kegiatan di Kedutaan Indonesia untuk ikut lomba 17-an dan akan saya umumkan siapakah juaranya. Yang pertama, juara lari karung, Lewis Hamilton. Kenapa dia juara? Karena dia sudah terbiasa dengan mobil yang melompat-lompat. Jadi kalau lari karung dia pasti yang nomor 1. Kedua, siapakah juara? Permainan peta umpet. Pemenangnya adalah Fernando Alonso. Tahu-tahu tahun depan sudah ngumpet di Aston Martin, oke? Dan terakhir teman-teman yang juara lomba panjat pinang adalah Charles Leclerc dari Ferrari, karena sudah terbiasa. Kalau panjat pinang kan biasa di atas tahu-tahu turun, di atas tahu-tahu turun. Nah, itu. Jangan marah, jangan marah. Dan yang cukup menarik, beberapa ikon di Indonesia saat ini akan dipakai oleh tim Formula One. Yang pertama adalah pulih cepat, bangkit kuat. Ini akan dipakai, nempel di stikernya, ini akan nempel di sayapnya Mercedes karena dia pengen di season ini akan lebih kuat daripada season yang kemarin. Kemudian Ferrari akan memakai stiker dari ikon Indonesia juga. Joko Tingkir ngombe dawet. Ojo dipikir Ferrari nggak mumet ya udah. Oke. Sudah tidak sabar kita ngobrol dengan Asa, dan hari ini sumpah kita tidak janjian sama Asa. Saya udah nyiapkan seminggu yang lalu ini teman-teman. Asa kemarin dan kita tidak janjian. Tadi ketika nyalakan komputer, lo kok bajunya sama? Iya, makanya saya langsung ngambil ini, Sa. Sama saya ini tahun 2001 ini. Kimi Raikkonen itu ya. Oke, Sa. Ini kita sudah benar-benar sakau sebulan tidak ada asupan Formula One. Kemudian apa yang akan terjadi dengan season berikutnya? Ini banyak sekali katanya regulasi, Sa. Ya, ini kebetulan libur musim panas ini kalau kita bagi dua, yang awalnya itu ramai soal perpindahan pembalap, lalu yang seminggu terakhir ini ramai, ya tidak seramai soal perpindahan, tapi ramai soal regulasi baru, baik untuk 2023 maupun untuk 2026, masih lama. Nah, yang jelas ini sudah nggak sabar karena mulai weekend ini kita akan sampai mabuk mungkin nonton F1 karena akan 3 minggu berturut-turut balapan. Mantap. Weekend ini di Belgia, minggu depannya langsung ke Belanda, yang nggak jauh sih, negara sebelahan. Kemudian yang berikutnya juga nggak terlalu jauh, yaitu di Monza di Italia. Nah, ini kita bisa bayangin teman kita Om Tepi ini agak sibuk juga ini kayaknya 3 minggu ke depan. Mantan Anya, Sabtu malam kemarin sudah terbang kembali ke Eropa, jadi udah mulai kerja ini hari ini. Terima kasih ya Mas Tepi, kemarin banyak menginspirasi teman-teman. Ternyata saya lihat, saya jadi ikut senang gitu lihat semangatnya teman-teman seperti itu. Lanjut ya. Ya, jadi ya kita akan kembali melihat apakah Ferrari sudah pinter untuk urusan strategi, dan ini tantangannya adalah 2 lomba ke depan yang di Belgia dan Belanda ini kan kandangnya Verstappen ya, karena ibunya orang Belgia, dia warga negara Belanda, dan kita tahu 2 sirkuit ini orangnya banget, jadi akan sangat Verstappen. Karakter sirkuitnya mungkin yang Belanda mungkin bisa membantu Ferrari, tapi yang Belgia mungkin membantu Red Bull. Nah, kalau Ferrari bisa selamat, tidak hancur di 2 lomba pertama ini, mereka punya harapan baik di Monza di minggu ketiganya nanti. Karena kalau enggak nanti di Monza sudah situasinya makin nggak karuan buat Ferrari, ya mungkin perebutan juara dunianya sudah selesai di situ mungkin. Ini ya 3 minggu turut-turut, nggak sabar juga ini ngelihat seperti apa. Tapi kita bahas regulasi ya Mas Yowo ya, karena kan teman-teman banyak yang sejak minggu lalu sih, seru nggak bikin tambahan buat bahas regulasi. Aduh, nanti aja edisi reguler aja, nggak usah ditambah-tambahin lagi sekarang, karena nggak ada yang darurat beneran ini. Sama seperti waktu perpindahan pembalap kan Mas Yowo, kita bilang sabar. Nanti Senin masih banyak ini, masih ada perubahan-perubahan lagi, dan benar. Nah, sejak kita podcast itu sampai sekarang relatif nggak ada pergerakan kan Mas Yowo. Mungkin HP-nya pembalap-pembalap pada mati semua, silent semua, nggak mau ditanya-tanyain itu. Pelosan ngomong ya kontraknya 2 tahun.
seperti itu. Ya. Jadi Alonso tidak akan pensiun minimal sampai 2024. Nah, soal regulasi ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama untuk 2023, karena 2023 itu adalah continuation atau kelanjutan dari yang tahun ini. Tahun ini kan sama sekali baru mobilnya. Seperti Mas Tepi bilang minggu lalu itu, semuanya baru, kita masih belajar, tapi sudah harus bikin mobil buat tahun depan. Ya. Nah, regulasi tahun depan itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Saya pengen ngambil contoh mobilnya Mercedes saja ya, mungkin yang lebih, yang buat saya pribadi juga mungkin agak lebih gampang menjelaskan. Semuanya tentunya bermula dari porpoising, keluhan odong-odong, naik turun itu yang berakhir pada kesimpulan masalah safety. Jadi FIA kalau mau mengubah berdasarkan safety nggak perlu persetujuan tim-tim. Tapi kalau misalnya regulasi hanya sekedar mengubah regulasi, harus ada persetujuan tim-tim atau mayoritas. Nah, khusus untuk safety sebenarnya FIA bisa memaksakan karena ini demi alasan keselamatan. Ada aturan yang memang berdasarkan keselamatan, tapi yang paling mencolok nanti mungkin terkait sama kompromi sebenarnya, karena mungkin Mercedes pengen ini, Red Bull dan Ferrari nggak pengen ini, kalau bisa tetap saja, akhirnya yang ketemu adalah tengah-tengahnya. Ini terkait sama floor-nya mobil ya, kalau kita tahu sekarang kunci utama downforce tahun ini adalah floor, jadi lantainya mobil ini. Jadi kenapa bentuk sidepod bisa macam-macam, nggak sepenting dulu. Yang paling penting adalah floor-nya, karena aerodinamikanya dari bawah. Jadi perubahan terbesar pertama adalah mengangkat. Jadi kalau kita lihat sampingnya mobil Mercedes ini kan sangat dekat ke permukaan kan ya. Ya. Kan kalau dia semakin dekat, dia bisa lebih lengket gitu. Karena tujuannya kan lebih lengket, kayak Mas Tepi minggu lalu kan bilang bagaimana menurunkan itu kan kayak gitu. Ya. Nah, tapi kan semakin dia lengket, dia mendal balik lagi ke atas karena porpoising itu. Jadi efek aerodinamika itu. Ya. Nah, supaya meminimalisir itu ada dua yang dilakukan FIA adalah awalnya ingin menaikkan sisi samping floor ini 2,5 cm, 25 mili. Jadi dinaikkan. Jadi kalau itu roknya diangkat. Ya. Roknya diangkat sedikit. Ya. Tapi kemudian komprominya adalah 15 mili, jadi 1,5 cm. Jadi hanya dinaikkan 1,5 cm. Jadi kompromi tengah-tengah. Jadi ini Mercedes yang nggak dapat apa yang dimau, Red Bull dan Ferrari mungkin juga nggak didapat apa yang dimau. Kan. Ya mungkin, tapi nanti ditambahi sensor oleh FIA di bawahnya mobil itu untuk memantau, memastikan pantulan-pantulannya itu tidak melewati batas yang ditakuti, gitu, yang bisa berpengaruh ke risiko pembalap, karena risikonya kan goncangan pembalapnya itu. Jadi roknya dinaikkan 1,5 cm. Kayaknya nggak banyak, tapi itu sangat ngefek ya. Kalau mobil dinaikkan sedikit itu kan pasti ada pengaruhnya ke yang lain-lain. Kayak Mas Tepi nanti pasti bilang pasti nanti main suspensi lagi atau gimana gitu. Nanti bisa ditanya lagi nih, kalau Mas Tepi nanti libur akhir tahun balik, kita tanyain lagi mobilnya diapain tahun depan dan kayak gitu. Kan pasti sudah ketemu solusinya. Ya, nah, komprominya dinaikkan itu apa, itu yang menarik untuk kita lihat nanti. Itu salah satu teknologi atau kemajuan atau inovasi masing-masing tim ya, gitu kan? Ya, ngakalinya kayak gimana lagi gitu. Kayak apa gitu ya. Tapi FIA sudah mengantisipasi, ini pasti diakali kan kayak gitu. Jadi yang bisa dilakukan FIA dan F1 adalah membatasi sehingga mempersulit atau mengajak berpikirnya lebih lama gitu. Jadi kalau yang dilakukan adalah ini sudah dinaikkan, tapi sekarang juga dipaksa lebih kaku, Mas. Jadi supaya tidak lentur itu kan bisa lenturnya disengaja supaya kalau dia kenceng ketekan ke bawah dia juga turun. Jadi akhirnya walaupun kalau diem posisinya 1,5 cm lebih tinggi, tapi kalau ngebut nanti dia posisinya turun juga kayak gitu. Nah, ini dibatasi lagi defleksinya. Jadi kalau ditekan dari atas dengan bobot tertentu atau didorong dari bawah dengan bobot tertentu, ini tidak boleh lentur lebih dari 5 mili sekarang. Kalau nggak salah yang tahun ini masih ditoleransi 12 dan 8 mili. Kalau nggak salah 12 ke atas, 8 ke bawah, atau kebaliknya. Nanti mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Tapi tahun depan tidak boleh lebih dari 5 mili. Jadi kalau ditekan nggak boleh lentur lebih dari 5 mili. Untuk memastikan posisinya tidak terlalu flexing. Seperti itu.
Nah itu ya nanti kita lihat efeknya seperti apa. Apakah mempengaruhi competitiveness? Saya rasa enggak. Mungkin Mercedes pasti juga sudah belajar banyak dari tahun ini dan performanya kan terus naik. Jadi pasti tahu caranya. Tim-tim lain seperti yang Mas Tepi juga, ini banyak ngutip Mas Tepi nih. Mas Tepi bilang minggu lalu bahwa sebenarnya tim-tim juga sudah tahu cara ngatasinya kayak gitu. Nah, yang satu lagi kecil lagi adalah Mas Dewa, kita ingat tahun lalu waktu regulasi 2022 ini diumumkan kan tujuannya supaya mobil ini kelihatan lebih simpel gitu. Ya. Kan, dulu kan ada apa ya, bagan arsitektur di samping kokpit itu dihilangkan, leko-leko aneh-aneh dihilangkan. Tapi kalau kita lihat mobil Mercedes ini, leko-lekonya kembali lagi kan, Mas. Jadi kalau ketika sayapnya yang ketika floornya jadi bagian penting, floornya jadi banyak lekuannya seperti ini. Sayap belakang aja yang sudah dibatasi, Aston Martin masih nemukan lagi kayak bikin senderan sofa itu. Jadi tim-tim ini akan selalu menemukan cara untuk menyiasati regulasi itu gitu. Nah, salah satu yang tahun depan juga akan dibatasi adalah end plate-nya sayap depan. Jadi kalau kita lihat end plate-nya Mercedes ini kan udah mulai rumit juga nih bagian bawahnya. Nah, itu mau dibatasi juga supaya nggak terlalu kompleks. Jadi ada yang dua yang utama dari sisi aerodinamika itu. Nah, yang satu lagi yang benar-benar safety itu yang kalau kita lihat foto ini belajar dari kejadiannya Zhou. Ya. Ketika mobilnya terbalik, geser di aspal, roll hoop-nya patah kan, Zhou. Untung ada halo. Ini kalau nggak ada halo, kepalanya juga copot ini kayak gitu. Ya, ini serem sekali gitu. Maksudnya kan roll hoop itu kalau kita lihat mobil, saya kembali ke fotonya Mercedes. Ini roll hoop namanya yang di atas helm ini, lubang. Ini dulu lubang untuk udara pasokan ke mesin dari atas. Tapi di dalamnya itu ada struktur yang menyatu dengan monokok, itu yang namanya roll hoop. Jadi kalau mobil kebalik, itu yang nahan supaya kepala pembalap tidak kegencet. Nah, sekarang ditolong dengan halo juga. Tapi dulu kan hanya ini. Gitu. Betul. Ini. Satunya sekarang kan karena mesinnya F1 nggak seperti dulu, sekarang sudah pakai turbo, kemudian ada elemen elektriknya, power unitnya. Jadi pasokan angin dari sini kan nggak sekrusial dulu. Nah, mungkin karena itu tim-tim banyak, termasuk Sauber kan membuat Alfa Romeo ya, membuat roll hoop-nya satu bagian gini, bukan melengkung begini. Dan itu secara regulasi mungkin boleh. Nah, tahun depan ini akan dibuat lebih ketat lagi. Misalnya cara mengukur kekuatannya mungkin lebih dalam ke bawah. Jadi kalau itu tiang pancang diukurnya bukan atas tapi sampai bawahnya, kira-kira kayak gitu. Kemudian toleransi ketahanannya ketika diseret ke depan maupun ke belakang juga makin diketati. Karena kan yang kejadian pada Zhou adalah ketika keseret gitu, dia patah gitu. Nah, untung ada halonya kan titanium, jadi kuat. Gitu. Nah ini akan dipikirkan lagi. Jadi tahun depan ya bagusnya di F1 adalah kalau ada kecelakaan, kalau ada masalah itu selalu ada solusinya. Gitu. Ya. Sejak dulu selalu ada solusinya. Gitu. Ya, jadi ini pernyataan Max Verstappen bahwa balapan Formula One dibanding dengan balapan sepeda itu lebih berbahaya. Sepeda memang benar ya saya. Oh iya, balapan sepeda itu helmnya ringan sekali, kemudian tidak ada pelindung badan seperti MotoGP, leher nggak ada, ya dan kecepatannya kan juga nggak pelan-pelan amat gitu. Dalam artian balapan sepeda kan kalau sprint kan bisa 70 km/jam. Kalau Tour de France itu turunan kan juga di atas 100 juga biasa gitu. Saya aja hampir 100 km/jam pernah turunan kayak gitu. Nah, jadi ya dalam hal ini memang F1, tapi F1 kan speednya kan tinggi sekali Mas Yo. Maksudnya di atas 300 itu normal, nikung 200-an normal. Ya wajar lah kalau safety seperti ini lebih diutamakan dan jangan sampai ada kejadian seperti Senna dulu atau bahkan seperti Grosjean 2 tahun lalu kan juga jangan sampai terjadi gitu. Nah, ini jadi yang regulasi tahun depan lebih ke safety, hal-hal lainnya nggak banyak berubah. Ya. Nah, yang seru nanti 2026 ini. Sebentar, saya boleh bertanya soal 2023 dulu saya ini, 2023 ini. Ya, ini kalau kita ngomong F1 ini kan orang kaya punya segalanya, tapi hidupnya dibatasi, jadi kayak tahanan kota gitu kan. Punya segalanya tapi kena kayak tahanan kota. Kedua juga Formula One juga tadi Asa bilang ini banyak orang akal-akalan. Ada peraturan ini ada akal-akalannya. Ini kelemahannya Formula One. Karena memang kalau masuk Formula One tidak ada kewajiban untuk disumpah
sesuai agama. Jadi ya bebas kita mau melakukan apa-apa. Pertanyaan saya, sentingan-sentingan yang selama ini yang dilakukan oleh tim-tim F1 untuk ngakali, yang nakal-nakalan, itu apa? Kayak flashing floor atau apa mungkin asa ada yang dengar, sehingga ini kan bagian dari satu kecerdikan, satu apa ya juga usil, tapi juga melanggar gitu. Apa yang asa dengar? Ya mungkin flexingnya floor itu mungkin. Flexingnya itu sedemikian rupa, tapi kita nanti akhir musim pasti tahu lah apa saja yang dilakukan. Ya. Tapi kalau melihat kayak Mercedes, kalau teman-teman lihat ini ada strap ya, ada pengait seolah dari bodi ke floor ujung. Ini di bagian belakang, depannya roda belakang. Ya. Ada seperti pengait, itu kan fungsinya untuk memastikan ininya stiff, floornya stiff. Jadi kalau floornya stiff kan mobilnya lebih stabil mungkin kayak gitu. Nah, kalau ini dibiarkan mungkin ini ngelentur-ngelentur dan itu membantu, itu termasuk yang mengakibatkan terjadinya porpoising. Jadi yang hebat di F1 itu adalah mereka bisa mengkalkulasi yang namanya control flexing. Jadi lentur itu diatur. Lenturnya seberapa. Nah, itu mungkin ada tim yang lebih jago dari yang lain mungkin dalam hal itu, sehingga mungkin Nui bisa ngelihat ini kalau lenturnya 3 mili mungkin bagus, kalau lenturnya 4 mili mungkin nggak bagus. Nah, mungkin Mercedes ngitung lenturnya ini mungkin nggak pas atau tidak sesuai prediksi, dan seperti Mas Tepi bilang mungkin ada kaitannya sama suspensi juga, kan suspensinya keras seperti apa, atau di drop atau seperti apa, jadi setelan-setelan mekanikalnya juga harus dilakukan. Ya inilah Red Bull sama Ferrari kan terbukti ya, misalnya Red Bull khususnya yang relatif nggak porpoising, Ferrari porpoising sebenarnya tapi kenceng, Mercedes ini porpoising dan bermasalah. Nah, ya tinggal nyari pilih yang mana kan, pilih penyakit atau nah mungkin yang dilakukan FIA adalah yaudah diginikan aja, ditinggikan aja, karena kalau semakin ditinggikan itu kan risiko porpoisingnya berkurang. Yang dilakukan tim-tim kan dari dulu begini Mas, bagaimana caranya mobil itu serendah mungkin ke permukaan, karena semakin rendah dia ke permukaan semakin lengket dia kan kayak gitu ya. Termasuk ketika belum ground effect pun juga seperti itu, sebisa mungkin serendah mungkin gitu. Nah ini regulasi kan yang memaksa mobil itu naik terus, termasuk dipasangi kayu di bawah itu kan supaya nggak terlalu rendah kayak gitu. Nah ini mungkin dinaikkan lagi, ditinggikan lagi supaya ya tidak, alasannya kan safety, tapi itu nanti mungkin lebih rata lagi karena mungkin ada tim-tim yang tahu caranya nyiasatinya itu dan lain-lain. Tapi pasti nanti ketemu lagi caranya. Mohon maaf kalau penjelasan saya mungkin masih agak bingung karena saya kan juga bukan engineer, saya juga berusaha menggunakan common sense yang kita bisa memahami. Kalau sudah ngomongin berapa detail, berapa berat baut segala macam itu udah urusan lain lagi. Tapi kira-kira logikanya kayak gitu. Memaksa mobil jangan serendah mungkin. Ya mungkin Red Bull atau tim-tim lain menemukan cara itu yang mungkin Mercedes nggak bisa, sehingga Mercedes komplain. Tapi ini kan biasa masuk. Waktu Mercedes kuat, Red Bull yang komplain. Waktu Red Bull kuat, Mercedes yang komplain. Ferrari kuat, Red Bull sama Mercedes yang komplain. Jadi sebenarnya kan saling gigit aja mereka ini. Saling jealous ya mereka ya ternyata ya. Jealous, kepo itu akhirnya orang kerja di Formula One Mas. Nanti kita cek Mas Tepi apakah sudah ke sana sekarang. Udah jealous. Kepo. Nah ini 2023 lebih ke safety. Nah, kalau yang 3 tahun lagi ke depan sudah dibikin, kalau Formula One seperti itu kan. Berapa tahun sudah dibikin, nanti kita ke depan seperti apa gitu kan. Nah, kalau yang 2026 itu arahnya kemana nanti, Sa? Yang 2026 itu soal power unit, Mas. Sekarang nggak bisa ngomong mesin ya, karena kalau kita ngomong definisi mesin itu kan kalau dulu mobil F1 itu ya mesin, pakai bahan bakar, pakai apa? Nggak bunyinya ya RPM-nya sampai 20.000, bunyinya melengking tinggi. Tapi sekarang sejak 2014 kan sebenarnya sudah hibrid. Jadi sudah ada kombinasi antara mesin, internal combustion engine yang pakai pembakaran dengan elektrik gitu. Nah, elektriknya didapat dari ada beberapa hal. Nah, untuk 2026 F1 ini pengen segera ditetapkan, tujuannya sama supaya makin efisien, makin tanda kutip makin ramah lingkungan, makin relevan dengan dunia nyata, menjadi pionir teknologi, menjadi pionir energi terbarukan mungkin kayak gitu. Bagaimana caranya menghasilkan power unit yang tetap 1000 tenaga kuda, tapi menggunakan jauh lebih sedikit bahan bakar, malah tidak menggunakan bahan bakar fosil fuel yang
kita pakai selama ini benar-benar teknologi baru dan mengkombinasikan elektrik dengan ICE-nya tadi, internal combustion engine-nya tadi lebih baik lagi, dan itu tujuannya juga untuk membuka jalan bagi, memberi waktu kan, kenapa diputuskan sekarang, memberi waktu bagi pabrikan-pabrikan lain kalau pengen ikut, ayo, ini regulasinya seperti ini, kamu punya waktu 3-4 tahun untuk menyiapkan, kayak gitu. Nah, sebentar, tahan. Ya. Tadi saya bilang memberi waktu untuk perusahaan lain, tim lain untuk masuk. Berarti kan kembali lagi masalah komposisi ini ada bisa diapa kalau peraturan yang dirubah itu namanya apa, Sa? Kan ada perubahan peraturan, kalau begitu jumlah tim bisa berubah kan, Sa, kalau begitu, Sa? Jumlah tim kayaknya masih agak sulit berubah walaupun ingin, tapi jumlah partisipan di dalamnya kan bisa berubah tanpa harus menambah tim, Mas. Semakin banyak pabrikan kan, apalagi kalau pabrikan besar masuk, itu akan profilnya F1 kan akan naik karena pabrikan-pabrikan ini akan berpromosi. Kita ingat dulu kan, Mas, zaman 2000-an itu kan ada Toyota, raksasa kan Toyota ini, mereka kampanyenya kan gila-gilaan gitu, maksudnya mobilnya ke Indonesia juga waktu itu. Saya juga jadi pemandunya waktu di Jakarta. Kemudian BMW juga gila-gilaan gitu. Saya pernah diundang BMW juga untuk ngetes mobil Formula BMW misalnya waktu itu. Kemudian Honda juga kan di tahun 2000-an itu kan juga tim pabrikan kan gitu, yang akuisisi bar itu, bar Honda jadi Honda. Jadi waktu itu ada Mercedes waktu itu sama McLaren ya. Ada Mercedes dengan McLaren, Ferrari kan perusahaan kecil sebenarnya kalau dibandingkan dengan itu. BMW gede. Kemudian Toyota gede, Honda gede, Renault, kan? Jadi ini publikasinya kan dari segala sisi gitu. Jadi ketika ada Toyota kan mungkin yang punya waktu itu punya kijang lama mungkin langsung, aku mobilku ini diwakili di F1 juga kayak gitu. Jadi semakin dekat ya. Makin melibatkan. Nah, kebetulan saat penentuan regulasi ini F1 juga mengajak salah satu perusahaan otomotif terbesar dunia kan, Mas Jo, grupnya Volkswagen kan. Grupnya Volkswagen itu kan ada Volkswagen, ada Audi, ada Porsche. Nah itu dari dulu F1 kan pengen ngajak ini masuk, tapi Volkswagen Group kan punya kebijakan dia tidak akan ikut balapan yang menggunakan fossil fuel. Sudah beberapa tahun ini sudah komit ke situ, tidak akan mensupport event-event balapan yang masih menggunakan bahan bakar kuno, dalam kutip seperti itu. Nah, F1 kan harus memastikan ke depannya nanti sesuai harapan itu, sehingga ini bisa masuk. Karena kalau ini masuk, nanti ada value-nya F1 juga akan bertambah lagi, begitu. Nah, yang di satu sisi ingin ini masuk, di sisi lain kan nggak boleh mengecewakan yang sudah ada. 4 ini kan sudah setia luar biasa, Mas Jo. Ya, kecuali Honda lah. Honda ini kan keluar masuk. Gitu. Tapi Renault ini kan termasuk sangat setia di F1. Kemudian Mercedes sudah 20 tahun terakhir mungkin sudah lebih. Kemudian yang satu lagi kan Ferrari, memang sejarahnya F1 kan dari Ferrari juga gitu. Nah, ini bagaimana caranya supaya yang 4 ini juga tidak terlalu kecewa, karena Honda kan masih melihat ini. Jangan-jangan nanti 2025 Honda juga memutuskan, yaudah aku lanjut aja deh gitu. Tinggal cari tim lagi kan, karena Red Bull mungkin sudah akan pindah ke yang lain kayak gitu. Nah, ini juga penting. Jadi bagaimana yang lama tetap bisa ikut karena tidak perlu invest jauh lebih banyak lagi, tapi yang baru bisa masuk dan dengan regulasi yang jelas sehingga punya waktu luar biasa berpikir, Mas. Kalau maju kan begitu, berpikirnya bukan hanya setahun ke depan tapi 5 tahun ke depan. Ya perusahaan kan kayak gitu, harus bisa mikir 5 tahun ke depan. Iya, wah berarti Pak Harto hebat juga ya punya Repelita itu ya. Oh iya, kan benar kan, oke kan? Kalau di kuliah bisnis kan diajarinnya 1, 3, 5 kan, maksud. Oh ya kan, 1 bertahan, 3 ke depan, 5 lagi ke depan lagi bertahan gitu kan? Iya. Sa, sekarang gini Sa, ini dampak marketing, dampak sponsor untuk 2026. Karena kalau kita lihat sekarang yang beredar, struktur yang beredar di kalangan F1 Mania itu kan, ini strukturnya beda ya. Bagannya itu kan bagan Formula One paling menonjol, MotoGP, basket, apa itu kan ternyata Formula One sudah tinggi, Sa. Nah, 2026 itu apa yang akan dicapai dengan kondisi yang sudah luar biasa di Formula One seperti ini? Ya, F1 pasti, ya namanya bisnis, Mas, pasti bagaimana caranya revenue-nya F1 ini melonjak lagi sehingga tim-timnya juga makin kaya, makin untung, F1-nya juga, investornya juga dapat pengembalian yang diharapkan,
dan siapa tahu nanti akan ada ekspansi lain kan, biasanya seperti itu. Jadi tinggal menunggu saja. Kan F1 pernah luar biasa begini zaman Michael Schumacher, kemudian sempat ngedrop cukup drastis kan di awal 2010-an itu, saat mohon maaf saat Mercedes dominan di awal-awal itu kan rating F1 sedang rendah-rendahnya juga, tapi kemudian sekarang naik lagi luar biasa. Dan ini pasti mereka memikirkan, Liberty Media ini memikirkan bagaimana nanti ini naiknya ini bisa dipertahankan ke depan, jangan sampai begini lagi. Nah, sekarang kebetulan MotoGP yang lagi di bawah, yang mulai aneh-aneh, tahun depan ada sprint race lah, ada apalah supaya naik lagi. Ya, apakah itu akan berhasil? Saya biasanya kurang suka kalau caranya mengekor gitu aja. Nah, ini yang MotoGP ini kayaknya mengekor F1 terus, mau ada Netflix, mau ada sprint race, jadi kayak bingung sendiri gitu. Ya tapi itu MotoGP ya. Kita lihat nanti efeknya seperti apa. Tapi kalau F1 dia dalam posisi sudah sangat kuat sehingga dia bisa mikir ke depan. Gitu. Nah itu yang luar biasa. Ya kalau kita ngomong soal mesinnya Mas Dewa ya, kan saya bukan pakar mesin, tapi saya mencoba menyampaikan kira-kira apa yang akan dilakukan F1, apa saja yang dimaksud itu. Mungkin teman-teman juga sudah nonton sendiri di YouTube-nya F1 kan juga udah relatif dijelaskan. Tapi mungkin kita bisa membahas lagi sedikit gampangnya itu seperti apa sih. Jadi saya akan ngambil foto ini dari mobil Renault, sekarang Alpine 2019-2020. Jadi maaf yang ini aja. Jadi kalau side pod itu dipotong, ya. Power unit itu kan ada di sini di belakang. Jadi ini ada pembalap duduk di sini di depan, lalu di tengah-tengah ini ada tangki bahan bakar sebenarnya di sini. Tangki bahan bakar itu di antara pembalap dan power unit. Jadi bahan bakar itu sebenarnya mengelilingi pembalap. Kemudian di belakang ini ada power unit yang super kompleks yang sejak 2014 F1 sempat kurang memarketingkannya secara baik. Jadi orang ngomongnya bunyinya nggak ada, tapi secara efisiensi, secara power ini sebenarnya power unit paling powerful, paling efisien dalam sejarah manusia gitu kan. Itu yang dimarketingkan oleh F1 sekarang gitu, supaya melupakan dari bunyi itu. Saya sudah berusaha move on dari nggak ada bunyi sih kayak gitu. Nah, dan kedepannya kan akan makin elektrik gitu. Nah, power unit sekarang itu kan ada 3 komponennya yang utama lah ya. Yang satu ICE, internal combustion engine, yaitu mesinnya ini, yang cc-nya hanya 1.600, turbo 1.600 ya, tapi turbo, jauh lebih kecil dari mobil-mobil kebanyakan mungkin. Ya. Kemudian di atasnya ada yang namanya MGU-H, yang ini menangkap panas dari turbo tadi, dari mesin, yang kemudian diolah lagi ke baterai, ke elektrik. Lalu di bawahnya ada MGU-K, kinetik, yang ini menyimpan energi misalnya dari panasnya rem, panasnya pengereman itu disimpan di sini, diolah di sini, disimpan di sini, kemudian diarahkan ke baterai untuk jadi daya dorong. Nah, jadi ada 3 komponen ini kan sangat kompleks ya. Ini yang kayak kalau nggak salah syaratnya Volkswagen mau masuk adalah tolong salah satu ini dibuang gitu, supaya less kompleks, biayanya tidak tidak harus mendevelop banyak komponen gitu. Akhirnya yang dikorbankan adalah MGU-H. Jadi untuk 2026 hanya ada ICE dan MGU-K, hanya ada 2. Tapi MGU-K-nya ini di triple kapasitasnya masuk. Dibuat 3 kali lipat. Ya. Jadi kemampuan listriknya dinaikkan berlipat. Jadi komposisi mesin tradisional dengan elektriknya ini jadi lebih balance. Ya, balance. Berapa persen ya nanti mungkin akan terus berkembang ya kayak gitu. Nah ini dibuat triple, dan posisinya MGU-K ini akan jadi nanti komponen utama monokok itu nanti akan membungkus MGU-K ini. Jadi semua komponen elektrik itu terbungkus di dalamnya sehingga lebih aman juga. Jadi kalau ada kecelakaan atau ada apa-apa ini lebih jadi satu struktur. Jadi posisinya diatur, dipindah ke depannya mesin kayak gitu. Nah, mesinnya sendiri tetap kan nggak berubah. Tapi mesin ini akan dituntut untuk lebih irit lagi gitu. Jadi kemarin saya baca lagi, ini hebat, pada bikin catatan. Jadi pada 2013 itu mobil F1 butuh 160 kg bahan bakar.
untuk satu lomba. Satu lomba. 160 kilo. Nah, F1 menggunakan kilogram ya, karena kilogram itu lebih konsisten daripada liter. Karena kan kalau dia di cuaca tertentu atau di temperatur tertentu, berat itu bisa berubah. Tapi berat itu lebih akurat. Jadi kalau ngisi bahan bakar itu berapa kilo, bukan berapa liter. Itu yang dipakai F1. Nah, 1 kilo berapa liter saya kira? Kurang lebih 1 kilo 1 liter masuk. Itu ya. Kurang lebih aja sebenarnya. Ya. Kemudian 160 kilo pada 2013. Tahun 2020 kan dibatasi 100 kilo kan ya. Ya. Hanya 100 kilo. Jadi 100 kilo itu cukup untuk satu lomba. Jadi sudah lebih irit, hemat 60 kilogram bahan bakar. Ya. Anggap aja 60 liter, kira-kira kayak gitu kasarannya. Nah, untuk 2026 itu hanya 70 kilo. Hanya 70 kilo bahan bakar. Jadi bayangkan, dan cara mengukurnya nanti bukan lagi flow bahan bakarnya, tapi energi yang dihasilkan bahan bakar. Jadi cara ngitungnya beda lagi nanti. Jadi 1 liter itu menghasilkan berapa, semprotannya itu menghasilkan berapa tenaga itu yang dihitung. Ya, mungkin teman-teman yang punya background mesin atau apa mungkin bisa lebih menjelaskan di bawah. Mohon maaf, saya bukan orang teknik mesin, saya orang marketing, mencoba menjelaskan saja. Nah, kemudian, jadi ini saya zoom aja masuk ya, saya zoom. Kalau dideketin kan kira-kira kayak gini. Jadi ini turbo. Ya. Turbo MGU-H ini sudah nggak ada, turbonya tetap ada, mesin ada, tapi MGU-K-nya nanti yang dipindah ke depan. Diperbesar ya? Ya, diperbesar, jauh lebih besar, 3 kali lebih besar. Nah, bicara soal bahan bakar, ini yang juga istimewa, karena mulai sekarang sudah mulai diperhatikan. Kebetulan sponsor F1 kan ada Aramco ya, yang perusahaan minyak Arab Saudi itu yang dijadikan partner. Jadi kalau tahun ini bahan bakarnya itu kan masih kombinasi 10% etanol yang sustainable, yang bisa terbarukan. Jadi 90-10. Tahun 2026 harus 100% sustainable fuel. Jadi tidak boleh menggunakan bahan bakar minyak tradisional 100%. Itu yang menurut saya nanti paling spektakuler mungkin untuk F1, karena ini akan mendorong development bahan bakar sustainable ke depannya. Jadi mungkin untuk transisi dari mobil bahan bakar ke elektrik mungkin kan kayak gitu. Atau mungkin nanti ketemunya hibrid yang tapi bahan bakarnya ini terbarukan, ada komponen listriknya. Karena mungkin kalau listrik aja mungkin nggak bisa untuk 1000 kilo, tapi kalau ini dikombinasikan mungkin bisa lebih efisien lagi. Kan kita belum tahu nanti ke depannya ketemunya di mana kayak gitu. Tapi F1 akan mencoba mempertemukan ini duluan dalam performa yang paling tinggi. Nah, bahan bakar yang terbarukan itu terbuat dari apa? Ada 2 sumbernya Mas Yo. Jadi yang satu dari biomass, ini yang mungkin sekarang banyak yang tahu, ini kan dari limbah peternakan, ya, dari tanaman-tanaman yang tidak dikonsumsi manusia, misalnya kayak gitu, jadi diolah menjadi bahan bakar. Itu satu. Yang dua, mengambil dari atmosfer, dari udara. Jadi udara kita ini kan mengandung karbon, itu diambil, kemudian itu diolah menjadi bahan bakar cair. Kayak gitu. Nah ini Anda mungkin yang lebih paham mungkin bisa menjelaskan lagi di bawah, tapi dengan penjelasan kayak gitu aja udah bilang wah luar biasa ya teknologi ini. Dalam artian dulu kita diajarkan, zaman saya sekolah diajarkan bahwa bahan bakar fosil ini tidak akan bertahan lama. Nah sekarang ini belum habis, sudah ada solusinya, tinggal harganya aja kan masih sangat mahal kayak gitu. Nah tapi buat F1 kan nggak masalah, atau satu balapan cuma 70 liter kan. 70 kilo kali satu mobil berarti kali 20, 70 kali 2 berarti 1.400 kilo ya kan. Cuma 1,5 ton. Ya ditambah testing ya 2 ton lah setahun kan kayak gitu. Jadi ya 3 ton mungkin sama praktis dan lain-lain. Jadi masih bisa lah. Ya, ada yang menarik dari pernyataan Asa tadi ya. Teman-teman yang dari STM Sekolah Teknik Mesin, silakan untuk menjelaskan. Kalau Asa ini kan STM juga Sekolah Tinggi Marketing, jadi memang beda. Tapi yang jelas saya jadi ingat kalau hybridnya tahun ini dengan tahun 2001 pertama kali saya nonton Formula One udah hybrid juga. Jadi pakai bahan bakar, kalau mogok didorong, biasanya begitu kan. Karena ini benar loh teman-teman, kalau lihat video-video lama, mobil mogok itu biasa, ya kan saya. Yeah. Apalagi GP Australia itu kita lihat mobil yang berodol berapa gitu kan. Balapan pertama Australia kan dulu kan. Ya, masih banyak bermasalah mobilnya ya. Iya, sekarang kita lihat mobil mogok itu sedikit sekali loh. Ini luar biasa Formula One. Nah, saya ini cukup menarik ya. Saya juga agak stres ketika diomongin bagaimana bahan bakar ke depan seperti apa. Saya jadi merasa berdosa karena
saat ini jujur saya sedang merestorasi VW Kodok 66, Dakota 67 ini kan bahan bakar murni semua. Nah, kita udah ngomonginnya ke depan ramah lingkungan gitu kan. Nah ini pertanyaan saya, Sa. Ini pinter-pinternya Formula One, Sa. Bagaimana kita dulu yang selalu suaranya hilang, suaranya nggak ada, nggak keren. Asa pun yang sudah pengalaman di sirkuit, waktu ketemu saya di Bahrain, saya nyusup di tribun penonton, dia nyari saya, dia tanya suaranya apa, ngung, iya yang ngung ya, nah gitu kan. Itu kita masih memori mobil Formula One yang meledak-ledak gitu. Nah, kenapa sekarang ini kok teman-teman F1 Mania sudah tidak mempermasalahkan suara, tapi kompetisinya, kemudian dramanya, nah ini atau pinter-pinternya IO-nya, Liberty yang mengolah ini juga, sehingga kita lupa. Luar biasa itu, dan itu diakui kok. Tahun lalu kalau nggak salah, tahun lalu atau 2020 saya lupa, waktu F1 mengkampanyekan soal ini tuh hybrid. Jadi dulu mungkin F1 tidak ingin menyebut ini hybrid kan gitu, tapi ketika Liberty mengkampanyekan ini tuh hybrid, jadi bahwa jadi yang dijual itu adalah ini tuh teknologi hybrid, ini tuh mesin power unit paling efisien dalam sejarah manusia kayak gitu deh. Nah ini untuk penggemar baru F1 yang jumlahnya luar biasa sekarang, kan nggak tahu dulu bunyinya seperti apa. Tapi bagi yang tidak tahu bunyinya dulu seperti apa, di YouTube banyak. Dengarkan sound Formula One V12, V10, Anda akan jatuh cinta pada V10 karena bunyinya melengking tinggi 18-20 ribu RPM. Wah, itu luar biasa. Dan apalagi kalau kerekam yang sebelum zaman kontrol traksi ya, ketika pindah gigi itu bunyinya kayak petir di waktu hujan itu. Dar gitu. Nah, sekarang kan marketingnya sekarang adalah itu nggak perlu, ini jauh lebih efisien. Gitu aja Mas Dewo. Iya, tapi jujur loh saya, kalau teman-teman bisa mencari bagaimana mobil-mobil tahun 2000 itu masuk pits, itu kan kecepatan waktu itu cuma 80 km per jam, ya kan? Ya. Dari tinggi, dari 80. Coba dengarkan, seksi sekali. Waduh, itu luar biasa, mahal itu. Sama satu lagi, kalau mobil mau dimatikan mesinnya, ya kan saya? Wah, udah kan? Wah, teman-teman. itu menyenangkan ya Mas ya. Itu saya sama sekali nggak akan hilang kalau ngomong. Udah ini tunggu dulu, ini mau masuk garasi, ngomong, udah masuk, dorong, lolong. Oke, ini kejelian Liberty ya, Sa. Jadi maaf ya, ini MotoGP saya juga tadi malam saya juga pecinta MotoGP. Jadi memang disinilah yang kehilangan ya. Jadi MotoGP ini timbang sekali mungkin atau kita bilang IO-nya masih model konvensional gitu kan. Sementara Liberty ini kan kita diaduk-aduk loh kemarin tuh. Iya, aduk nggak karuan tuh. Ini sampai informasi sedetail apapun dikeluarkan kan. Nah, asal melihat apakah memang ini yang dibutuhkan ke depan Formula One, dalam arti kita sekarang udah generasi yang ramah lingkungan gitu kan. Bukan hanya ramah lingkungan Mas, kalau saya belajar sih bahwa ini kan era di mana semua orang bermedia sendiri kan kayak gitu. Ya. Dulu kalau misalnya pengen belajar tentang F1 kan harus mengikuti media konvensional, media tradisional, termasuk saya Mas Dewa dulu kan menulisnya di situ, karena orang baru tahunya dari situ. Malah dulu waktu saya kecil saya harus menunggu seminggu sekali tulisannya Mas Arief Kurniawan di Bola kan kayak gitu, untuk dapat bacaan tentang F1. Tapi sekarang kan F1 itu malah bermedia sendiri, dan dia paling konkret bermedia sendirinya gitu. Maksudnya soal gosip pembalap, di channelnya sendiri sudah ada dulu. Nah, ketika dia mau ngumumin regulasi mesin baru, yang lain baru nunggu pengumumannya, dia sudah punya video penjelasannya. Nah, ini kan yang dulu tidak ada, Mas. Dulu kan zamannya Bernie Ecclestone itu kan F1 ini kan sangat eksklusif, sangat tertutup, media saja dibatasi kan, Mas. Maksudnya nggak semua boleh ke pit lane, kemudian ketika wawancara itu jamnya dibatasi, kapan aksesnya boleh, kapan enggak itu ditentukan, sehingga akhirnya kurang cepat informasi itu sampai ke penggemarnya gitu. Tapi ini belum sempat dikritik, dia sudah ngeritik dirinya sendiri gitu. Belum sempat dijabarkan, dia sudah menjabarkan sendiri. Ya kita ini kan pengulangan di sini Mas Dewo. Ya, kalau nggak ada jobnya Mas Dewo kan mungkin sama saja cerita saya dengan tulisan-tulisan yang lain kan kayak gitu. Nah ini yang membedakan F1 manajemen F1 modern ini yang seharusnya dilakukan oleh semua orang lah, karena semua bermedia sendiri, tinggal tidak semua orang pintar bermedia kan Mas Dewo. Kan yang lucu kan kalau di politik kan semua bermedia sendiri kan, semua punya Instagram, semua punya media sosial, tapi akhirnya apa?
orang yang aslinya nggak lucu dipaksa jadi lucu kan nggak bisa masuk. Kemudian orang yang aslinya serius disuruh ikut-ikut joget-joget kan nggak bisa masuk. Gitu. Nah F1 ini pinter gitu. F1 ini tahu menjual ya ini dia. Gitu. Mesinnya dikit nggak bunyi, ya mesinku memang nggak bunyi, tapi mesinku ini paling efisien. Nah dia yang memarketingkan itu dan itu pesan itu ke penggemar baru masuk gitu. Apalagi ke anak muda yang orientasinya sekarang jauh lebih ke depan kayak gitu. Nah ini luar biasa. F1 sekarang dulu kan Bernie Ecclestone, saya ingat Bernie Ecclestone itu pernah bilang ngapain saya harus punya media sosial gitu. Yang membeli tiket F1 itu orang-orang yang punya Rolex, yang mobilnya mewah. Seperti itu benar-benar omongannya Bernie Ecclestone. Secara media dia ngomong seperti itu. Nah, sekarang yang dilakukan beda, enggak 180 derajat kan masuk, benar-benar terbuka dan lain-lain dan tetap mahal. Oh iya, malah lebih mahal mungkin sekarang daripada kemarin. Gitu. Iya. Dan yang lucu lagi Formula One, saya nggak tahu yang sekarang ya, yang zaman dulu. Formula One zaman dulu itu kita nonton misalnya kayak di Abu Dhabi, pakainya bonusnya nonton Linkin Park. Ya selesai Formula One ya pulang. Kita nggak urus dengan bonus-bonus apa? Iya, kita nggak pernah. Kita bukan nonton konser masuk, kita nonton F1. Kita nggak peduli konser siapa, selebriti siapa nggak penting. Maksudnya ada Tom Cruise di situ nggak penting. Yang penting Lewis Hamilton kan kayak gitu Mas Jo. Ya betul. Nah sekarang kombinasinya sudah lebih pas lah menurut saya. Gitu. Karena kan memang ada balapan-balapan. Saya nggak tahu nanti balapan-balapan lain ini nanti memarketingkannya seperti apa. Karena kan ada promotor-promotor lokal ya kayak Singapura gitu kan. Dulu banyak yang saya tahu banyak datang ke sana bukan nonton balapannya, nonton Rihanna kan kayak gitu. Iya, sekarang juga sama, paket nontonnya juga luar biasa ini kan untuk Singapura ini juga. Itulah pinter marketingnya dia. Dan kalau di Singapura ya teman-teman jangan kaget nanti kalau lihat teman-teman banyak lihat orang pesta karena memang itu pesta kan, minuman, kemudian baju-bajunya juga branded gitu kan. Iya. Coba di sirkuit yang klasik. Kayak penonton bola Mas. Baju-baju gini masih dipakai ini. Iya kan? Iya, kayak penonton bola ya. Iya kan? Nah, saya ingat saya pertama kali nonton F1 tahun 2097, umur ketahuan. Tahun 97 saya masih umur 18, saya ke Kanada dan saya waktu itu datang sebagai fans, gitu. Maksudnya saya pakai baju Benetton Renault waktu itu, bawa bendera Jean Alesi, pakai topi Jean Alesi, pakai celana pendek, pakai sepatu, jalan-jalan di sirkuit ya kayak gitu sendirian. Nah kalau kita datang ke negara kayak Singapura nggak kayak gitu, bajunya branded semua ini kayak gitu. Nah, tapi paling asik sirkuit paling asik ya, sirkuit yang kita nonton nggak perlu kepanasan karena kita masuknya dari mall ke mall kan, dingin. Senang juga itu. Tapi senang juga. Ya, ini kembali ke regulasi sudah dipikirkan. Memang dalam sebuah olahraga ini juga bisa jadi panutan karena di olahraga ini regulasi kan sangat ketat sekali. Nah, di antara beberapa olahraga menurut Asa yang regulasinya ketat dan selalu diawasi itu apakah Formula One atau ada olahraga lain yang seperti ini? Karena dengan regulasi yang terlalu muluk tapi karena diketatin, diawasi ternyata di Formula One selalu terjadi gitu kan. Dan aman semuanya, jalan semuanya gitu. Gimana Sa? Menurut saya sih nggak ada yang lebih kompleks dari Formula One Mas Yo. Karena kan kalau misalnya di olahraga endurance ya, atletik atau sepeda, kecurangannya kan pada badan manusia. Misalnya obat-obatan atau doping atau seperti itu. Tapi kalau di F1 bukan hanya manusianya kan Mas Yo, tapi juga ada elemen teknis yang sangat kompleks, yang jauh lebih kompleks dari manusianya kayak gitu. Nah ini yang itu kan bayangin, berarti kan regulatornya harus punya kemampuan, punya infrastruktur yang bisa memantau, mengontrol seperti Mas Tepi cerita minggu lalu kan bagaimana 3D mapping itu untuk memastikan bahwa mobil-mobil ini tidak melanggar sampai milimeter kan Mas Yo. Itu kan hanya di F1 yang seperti itu. Kalau di sepeda kan hanya pakai jig aja, segini cukup, ini boleh, ini nggak boleh, mundurkan, kayak gitu aja. Tapi kalau F1 kan sampai dimonitor semuanya gitu. Bahkan nanti tambahan soal mesin 2026 ini akan ada cost cap juga, batasan anggaran untuk mesin juga Mas Yo. Jadi begitu 2026 jalan, itu nanti jumlah dyno testing, jadi uji coba mesin di dalam laboratorium itu juga dibatasi. Jadi nanti akan ada akuntannya juga untuk mikirin itu. Jadi untuk memastikan mesin ini saat diuji coba di dalam laboratorium tidak melebihi batas waktu yang diberikan untuk mengontrol
biaya. Jadi bayangkan betapa kompleksnya karena bukan hanya mengontrol manusianya, mengontrol teknologinya, mesin-mesinnya, tapi juga punya departemen keuangan akunting yang bisa memantau ini semua juga kayak gitu. Ini kan nggak ada apa lagi di dunia yang seperti ini, Mas Yo. Dan disetting untung semua, Mas Yo. Dalam artian kalau ini revenue-nya F1 naik dengan biaya yang dibatasi itu, tim ini jaminan untung. Kita dulu selalu bicara harus punya uang banyak untuk masuk ke F1. Toyota mengeluarkan miliaran dolar, nggak menang sama sekali. Nah ini kan dengan dibatasi 140 juta, kita dulu ingat Ferrari mungkin habis 200-300 juta kan untuk F1 setahun, ini dibatasi 140 juta kan tim pasti untung, Mas Jo. Kalau revenue-nya misalnya F1 itu misalnya 1,5 miliar dolar misalnya itu 50%-nya kan dibagikan ke tim dengan prestasi ya, misalnya peringkat 1 dapat lebih, tim yang punya histori dapat lebih, tapi misalnya 750 juta itu dibagi rata misalnya, bagi rata 10. Itu kan 75 juta dolar. Jadi dia separuh lebihnya sudah didapatkan dari F1 sendiri. Belum nanti dia dari sponsor, belum nanti dia dari pemasukan-pemasukan lain kayak gitu. Driver ya. Dari driver. Sehingga ini sudah disetting bagaimana tim itu bisa bertahan hidup gitu. Kan nggak semuanya juga 140 juta Mas Yo. Maksudnya kan kayak Sauber saya yakin paling 100 juta juga nggak nyampe kayak gitu. Alfa Romeo jangan Sauber. Alfa Romeo. Kita kelihatan orang lama nanti malu. Nah, nama perusahaannya Sauber kok. Jadi tapi menarik Sa. Dari omongan Asa tadi menarik. Suatu ketika kalau tim ini sudah kaya secara pembagian revenue tadi, berarti nanti kualitas pembalap juga semakin tinggi dong. Karena apa? Aku nggak butuh lagi kamu bawa sponsor. Aku cari orang yang berprestasi. Bisa jadi. Bisa jadi begitu. Jadi Formula One buang uang untuk pembalap ya. Ya kan? Iya. Jadi pembalap berkualitas semua yang ada di sirkuit kan? Otomatis kualitasnya naik Mas Yo. Otomatis kualitasnya naik. Nah ini yang luar biasa planningnya F1, ngaturnya F1, dan kalau nanti tim itu mau dijual atau apa, value-nya tinggi sekali Mas Yo. Nilainya miliaran dolar semua tim-tim F1 itu. Makanya Haas itu udah aku nggak apa-apa rugi dulu 50 juta tahun ini, tapi nanti nilainya aku bisa dapat 10 kalinya kan kayak gitu. Tapi makanya ada tim-tim baru mau masuk, jangan dulu. Kalau kamu masuk nilaiku berkurang, gitu kan, dibagi 11, bukan dibagi 10. Tapi ini gila ya saya. Pertama kali saya ke sirkuit tahun 2001, ya tahun 99 pertama kali saya nonton Formula One tidak berpikir seperti ini. Waktu itu kan tim yang hanya setahun datang di sirkuit hilangan banyak, Sa. Iya. Os, Auguri, ya kan? Ya kayak Tony Fernandes kurang kaya apa, jebol juga kena F1 kan itu. Ya kan? Jadi ini sirkus ini memang sudah digarap semuanya untung ya. Kalau zaman Bernie mungkin Bernie yang paling untung mungkin ya. Betul. Iya kan? Untung dan butuh dia. Iya. Untung dan butuh dia. Berantemnya dengan Bernie dulu kan selalu minta pembagiannya lebih adil gitu aja sebenarnya. Ya. Bagaimana caranya revenue F1 yang begitu gede itu dibagi dengan lebih rata kan? Dulu perangnya dengan Bernie kan selalu itu. Tapi Bernie kan pakai strategi adu domba kan, tim-tim ini dibayari duluan, jadi kamu mau protes nggak bisa kayak gitu aja. Tapi sekarang ini kan dengan cara Amerika ini kan lebih rata gitu, jadi seperti liga-liga Amerika kan lebih rata penghasilannya Mas. Makanya liga-liga olahraga Amerika kan nggak ada sponsor besar di baju. Ya. Nggak perlu, karena pemasukannya langsung dari liganya kan. Jadi dulu kalau Bernie berarti politiknya memang kuat sekali kalau melihat regulasi semacam ini. Ini ada regulasi baru, siapa yang sudah dibeli duluan, gitu ya? Iya, sangat kental. Jadi ini memang tapi kan Bernie juga untung juga ketika dijual ke Liberty. Jadi ya maksudnya at the end of the day semuanya dapat. Nah ini yang hebat di F1 seperti itu. Dan tim-tim sekarang value-nya sangat tinggi. Kalau kita lihat McLaren yang 2 tahun lalu kesulitan keuangan, tahun ini sudah berani buang-buang uang untuk pembalap kan. Itu kan berarti kan menunjukkan berarti positioning finansialnya McLaren kan sudah nggak kayak 2 tahun lalu kan kira-kira gitu. Dulu mungkin bagaimana caranya kita jual markas kita lalu kita sewa lagi, bagaimana caranya supaya menghemat. Sekarang enggak. Ricciardo nih 25 juta dolar nggak usah balapan. Udah kayak gitu ya mikirnya. Iya ya. Sekarang berarti memang ini makmur benar Formula One ini ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya teman-teman, supaya teman-teman juga mungkin sadar juga karena kenapa kayak misalnya Indonesia kenapa nggak bisa menggelar Formula One. Di Formula One zaman Bernie kan gila lagi. Yang punya sirkuit hanya kebagian tiket nonton saja. Sampai sekarang Mas Yo. Nah, sampai sekarang Liberty juga seperti itu.
Iya, masih kontraknya kan banyak kontrak lama. Nah, Kontrak lama bayangkan, yang masuk langsung ya. ya teman-teman bisa bayangkan. Dulu saya berpikir bahwa semua sponsor yang ada di pinggir sirkuit itu, misalnya saya nonton di Sepang, Malaysia akan dapat. Ternyata enggak saya. Semua itu miliknya IO-nya Formula One ya, Bernie waktu itu ya. Iya. Jadi sirkuit hanya mendapatkan pemasukan promotor ya, hanya mendapatkan pemasukan dari tiket, tiket penonton, dan mungkin stand-stand makanan atau apa yang di luar area yang diminta F1. Tapi APBN-nya, apa ya, pendapatan negaranya luar biasa. Karena apa? Kalau kita lihat Formula One, MotoGP itu Indonesia kan kurang lebih 7.000 sampai 10.000 datang ke Malaysia. Berapa ringgit yang diberikan kepada tukang taksi, makanan, hotel itu kan luar biasa juga. Ya, Tapi economic impact Mas Yo. Jadi bukan hanya itu kan, kayak misalnya saya bikin Bromocom di Surabaya kayak gitu. Itu pesertanya 1.000 misalnya. Kalau itu 700-nya dari luar kota berarti ada 700. Berarti kalau satu malam 700 kamar mungkin atau 500 kamar. Tapi kali dua mungkin bisa 1.000 kamar kan. Nah, itu ngitungnya kan kayak gitu. 1.000 kamar hotel itu nilainya berapa? Belum dia makannya, belum dia belanjanya. Ya. Jadi penting sekali event-event seperti itu asal hitungannya ketemu gitu aja. Kalau bukan sekedar bakar uang kayak gitu. Iya, betul. Jadi bakar uang ya nggak lama. Tetapi kembali lagi ke ya seperti kasus yang saya nonton di GP1 India kan. India itu kan cuma 2 kali, setelah itu nggak ada gitu kan. Itu menguntungkan saya. Karena apa? Kalau diadu sama Asa, saya pernah ke India, Anda belum kan? Saya pernah ke India tapi nggak nonton F1. Nah, ini kembali ke pemakaian bahan bakar fosil yang sudah di-press sedemikian. Kemudian juga kita nanti akan menyiapkan bahan bakar yang berkelanjutan. Nah, dampak-dampak sponsor yang dulu kan kita kalau kita lihat tahun 2000 itu kalau mobil Formula One itu kan bawa branding sponsor minyak semua kan, bahan bakar semua kan. Ini yang menarik Mas Yo. Saya juga pengen tahu nanti ini seperti apa gitu. Shell di Ferrari seperti apa ya kan. Kita pengen tahu nanti ini efeknya seperti apa. Tapi saya kira perusahaan-perusahaan itu kan juga pasti develop bahan bakar sustainable ini juga gitu. Jadi kita lihat aja nanti kan masih 4 tahun lagi. Dan pada saat itu F1 kan nggak bergantung pada sponsor lagi Mas Yo. Kalau pemasukannya tinggi terus. Enaknya F1 kan ya udahlah perusahaan-perusahaan minyak nggak nyponsori sudah nggak perlu kok. Kan bisa aja kayak gitu. Ya. Ini kan yang penting kan ini penghasilan hilang yang gantiin apa kan kayak gitu Mas Yo. Ini pasti sudah di planning. F1 pasti sudah ngitung ini merek-merek perusahaan-perusahaan minyak yang tidak punya produk terbarukan ini pasti akan mundur dari F1 kayak gitu. Ya nggak apa-apa, silakan keluar aja. Kamu udah nggak sesuai zaman berarti. Kan ngomongnya kayak gitu Mas. Gila kan? Nah ini pasti udah itu. Tapi yang jelas kan akan datang 2 baru Mas. Kan sudah rahasia umum bahwa Red Bull akan kolaborasi dengan Porsche. Kemudian Audi akan kemungkinan besar tanda-tanya akan akuisisi Sauber. Itu aja. Nah yang Porsche dan Red Bull ini mungkin juga udah banyak yang tahu kalau ini nanti akan jadi kemitraan, bukan sekedar sponsorship. Jadi nanti Porsche akan akuisisi 50% saham Red Bull. Tim balapnya Red Bull ini akan sahamnya 50% Porsche, karena nanti mungkin Porsche akan menggunakan fasilitas pengembangan mesinnya Red Bull yang baru dibuat ini kan. Jadi ya daripada aku bikin sendirian, ya aku mungkin biayanya sama, aku beli aja kamu kayak gitu. 50-50 jalan bareng, ya kan? Ya. Oke, Sa. Ini kita ingetin lagi, kita akan nonton di Belgia besok balapannya, jadi sedikit asa untuk meramalkan bagaimana balapannya. Dengan musim libur yang sudah selesai, akan banyak mobil di-upgrade, kita kayak apa, silakan Sa. Ya, saya kira kalau upgrade mungkin nggak terlalu banyak, karena liburan kemarin kan benar-benar harus libur, buktinya Mas Pepi aja di Indonesia kan. Kecuali laptopnya di sini nyaut pengembangan ke sana kita nggak tahu. Tapi yang jelas fokus pasti pertama kembali ke Verstappen dan Leclerc karena nanti perebutan gelar ini endingnya kapan? Karena kayaknya kan segera kan. Ini hanya berapa? 9 lomba tersisa. Hanya 9 lomba tersisa dan itu mungkin 3, 4, 5 lomba lagi sudah ketahuan juara dunianya kalau trennya seperti sekarang. Dan itu berarti Verstappen akan jadi juara dunia. Dan 2 lomba ke depan seperti saya sebut di awal, itu di Belgia dan Belanda, itu di kandangnya Verstappen, baru kemudian ke kandangnya Leclerc di Monza, di Ferrari ya, kandangnya Ferrari. Nah, saya kira nanti Ferrari pasti mungkin akan mengatur strategi juga bagaimana caranya supaya maksimal di Monza,
Jadi kalau mau ngambil penalti, mungkin ngambil penalti aja lagi di Belgia mungkin yang masih bisa nyalip-nyalip ya kan, buang mesin di situ atau apa, sehingga nanti ketika di Monza mesinnya fresh, seperti itu supaya bisa maksimal di situ. Minimal kalau menang di Monza kan kehilangan juara dunia juga masih nggak apa-apa lah mungkin seperti itu. Kalau soal perubahan-perubahan komposisi personal tim dan lain-lain, kayaknya masih belum, kita masih nunggu. Tapi yang pasti 3 minggu ke depan ini kita akan melihat yang seru adalah bagaimana Alonso tetap di Alpine, sementara dia sudah main belakang pindah ke tim lain, itu akan seru. Bagaimana Ricciardo yang tetap balapan di tim yang sudah jelas nggak mau dia lagi. Ya. Drama-drama seperti itu akan masih ada. Jadi perebutan juara dunia, kemudian drama-drama perpindahan pembalap. Kalau soal update-update kayaknya sudah nggak terlalu lagi, kita sudah mulai ngomongin tahun depan semua. Ya, yang jelas ya, nggak sabar 3 minggu ini minimal ada hiburan yang kita nggak perlu nunggu lama, dan jamnya enak semua Mas Yo. Jam Eropa semua kan, dalam artian jam 7, jam 8 malam waktu Indonesia Barat semua gitu. Jadi masih enak itu. Nontonnya enak semua gitu. Ya. Jadi teman-teman, bagaimana perasaan Anda setelah Sakau tidak ada balapan sama sekali? Dan MotoGP juga kita baru dapat hiburan 2 kali. Makanya kan larinya nonton voli, nonton tenis. Tenis pun sekarang di Kanada, jadi ya pagi ini baru ada final gitu kan. Seperti ini. Oke, ada tambahan lagi untuk obrolan kita pada hari ini? Nggak ada, cukup Mas Dewa. Kita ketemu minggu depan, sudah enak, udah ngomong hasil lomba lagi. Oke. Dan mungkin saya termasuk orang yang tertipu membeli baju ini. Saya pikir memang Sauber itu adalah tim Gurem karena logonya S. Ini tim Gurem nggak sih logonya S? Jadi saya dulu beli. Jadi teman-teman banyak yang tanya saya. Jadi kalau beli merchandise itu di mana, beli baju-baju di mana? Jujur kalau di Indonesia saya nggak punya referensi. Saya kemarin nitip teman dari Australia juga pasti kena cukainya ya lumayan, kalau 3 baju ya 1 juta saya itu kan seperti itu. Jadi lebih baik tipsnya memang nitip teman yang sedang di sirkuit, dan sebaiknya di forum ini teman-teman yang lagi ke sirkuit mau nonton ke Singapura ya tolonglah 3-4 baju, kalau teman-teman ada yang mau nitip silahkan gitu kan, saya biar peredarannya itu just tip semua Mas Dewa. Boleh just tip, tapi yang jelas kan kalau kita kan dengan asal selalu mengajarkan lebih baik kita cari yang diskonan tapi original atau asli, itu selalu kita tanamkan dari dulu kan, daripada kita cari yang salah-salah. Karena kalau dulu di Malaysia, di mana saya itu ya, di Pecinan itu namanya apa sih? Ingat nggak? Ya lupa saking lamanya nggak kesana. Ya kan ada teman-teman kalau malam lari ke sana pada beli yang kopian itu kan, yang sering diobrak-obrak oleh polisi di sana kan, ingat nggak? Nah, mungkin tips saja satu Mas Yo, kalau ada yang punya teman di Melbourne, karena ada bejibun orang Indonesia di Melbourne, di Australia, salah satu toko yang konsisten lengkap jualan merchandise asli F1, termasuk pernak-pernik tanda tangan pembalap dan lain-lain, dan baju-baju, termasuk baju-baju lama yang didiskon, itu ada di Elizabeth Street, ya, di dekat Swanston, di dekat stasiun kereta, saya lupa namanya, tapi kalau teman-teman ada punya saudara atau teman di Melbourne, kalau pengen titip sesuatu, harusnya masih ada itu toko di Elizabeth Street. Itu ada toko yang jualan merchandise F1. Saya setiap kali... Baru dan lama ya? Ya, langganan lama. Baru dan lama kan? Barang-barang lama masih ada gitu kan? Barang-barang lamanya banyak ya. Pilihannya bagus-bagus ya. Silakan ke sana. Ya. Oke, baik. Jangan lupa titip saja kalau dia pas pulang, jadi supaya tidak kena tambahan cukai. Kalau Anda memang nggak ada masalah gitu, karena kalau memang bisa dititipkan itu akan menjadi satu t-shirt atau apa lagi itu. Baik, F1 Mania, sekali lagi dirgahayu untuk Republik Indonesia, kita jaga Indonesia supaya maju. Indonesia seperti mobil Formula 1 yang seimbang, jadi bisa kenceng di trek lambat, bisa kenceng di trek cepat gitu. Oke, sekali lagi merdeka. Makasih, Sa. Terima kasih.